Selamat siang Tribuners, kembali bersama saya jurnalis Tribun Manado dalam Tribun Podcast. Pada siang hari ini bersama saya hadir narasumber Novia Helena Anece Lambai atau yang dikenal Encik Vivi. Ya. Kalau di sini saya panggil Encik Novia ya. Ya, boleh. Iya. Encik Novia Ya. ini saat ini merupakan Presiden Young Women Christian Association Indonesia. Nah, Encik boleh cerita sedikit tentang Presiden Young Women Christian Association Indonesia ini apa ini, Cik? Oh, Boleh tentu. cerita kepada Tribuners, Cik? Ya. Oke, maksudnya tentang YWCA. Iya, betul sekali. Ya. YWCA adalah singkatan dari Young Women Christian Association. Ini adalah organisasi wanita tertua di dunia yang didirikan pada tahun 1855. Jadi sekarang sudah sekitar 168 tahun ya. Ya, YWCA ini didirikan oleh dua wanita tangguh, yaitu Lady Mary Jane Kinyard dan Emma Roberts. Ya, YWCA adalah jaringan global perempuan yang ingin mengubah, yang ingin memimpin perubahan ekonomi dan sosial di lebih dari 120 negara. Dan ini adalah organisasi yang merupakan anggota PBB. Oke. Ya. Jadi, Ya. Encik Novia ini Tribuners memulai karirnya bahkan sebelum bekerja itu sudah aktif di pelayanan gereja ya, Encik. Ya, boleh Encik cerita sedikit ini. Sampai sekarang Tribuners tahu Encik ini merupakan guru sekolah minggu di Ya. Gemim ya, Encik. Ya, bagaimana Encik awal mulanya sampai terlibat di pelayanan ini, Cik? Iya. Jadi untuk pelayanan gereja memang saya mengawalinya itu dalam pelayanan anak ya, sebagai guru sekolah minggu. Ya, jadi menjadi guru sekolah minggu di jemaat, kemudian menjadi pengurus ya, menjadi komisi pelayanan anak di jemaat, di KPA wilayah, kemudian juga menjadi anggota KPA Sinode. Dan itu masih terus berlangsung sampai sekarang, di mana saya juga adalah anggota KP3A, yaitu kelompok pembina pendamping pelayan anak Sinode Gemim. Ya, menjadi guru sekolah minggu adalah pelayanan seumur hidup. Iya, betul. Karena ketika menjadi guru sekolah minggu itu adalah janji seumur hidup ya. Kemudian untuk pelayanan gereja ini saya juga aktif atau juga ketika menjadi pemuda saya juga menjadi pengurus, yaitu menjadi wakil ketua pemuda dan remaja tingkat jemaat ya. Iya, pada betul. waktu itu periode saya pemuda dan remaja itu masih gabung ya, belum terpisah seperti sekarang ini menjadi komisi pelayanan pemuda dan komisi pelayanan anak. Komisi pelayanan remaja. Masih gabung waktu ya, itu, iya betul. Sekarang sudah Pisah. Dan kemudian juga saya menjadi ketua wanita kaum ibu jemaat selama 2 periode. Di Gemim Sion Perak Sorong di ya. Di Gemim Sion Perak Iya. Sorong di wilayah Manado Tenggara. Ya. Dan ini sudah berbicara pelayanan secara keseluruhan ya. Dan di tingkat sinodal saya juga pernah dipercayakan pada tim kerja hubungan kerjasama luar negeri Sinode Gemim. Juga di tim kerja pelayanan fungsional Kota Manado Sinode Gemim sebagai sekretaris. Ya. Kalau menurut Encik Novia sendiri, arti sebuah pelayanan itu apa tuh, Encik? Menurut Encik, yang dari muda sampai sekarang masih aktif juga melayani.
Pelayanan, ya. Pelayanan itu berarti kita melayani orang lain, bukan untuk diri sendiri. Dan pelayanan itu tentunya tidak hanya yang disebut pelayanan itu adalah dalam kegiatan gerejawi, tetapi kita tentu memulainya dalam pelayanan keluarga, ya. Kemudian setelah itu pelayanan ke jemaat dan tentunya ke masyarakat. Juga pun ketika kita bekerja itu juga berarti melayani, bidang pekerjaan di bidang pekerjaan dengan yang sungguh-sungguh. sedang kita Ya, geluti. betul. Dan ketika melayani itu lebih mementingkan kepentingan orang lain daripada diri sendiri. Ya, dan ketika melayani tentu kita harus melayani secara total, secara sungguh-sungguh, dan tentu yang utama dengan ketulusan hati. Dan melayani itu tidak boleh setengah-setengah, ya. Memang dengan seluruh totalitas dan kemampuan yang bisa kita persembahkan dalam Melayani pelayanan itu dalam arti juga dalam bidang pekerjaan kita bekerja seperti kita bekerja untuk Tuhan, seperti itu juga kan, Tentu, iya, tentu. Iya, itu yang utama. Ketika kita melayani seperti kita melayani untuk Tuhan, tentu kita akan memberikan yang terbaik, ya. Mempersembahkan yang terbaik. Tribuners banyak yang belum tahu Encik Novia ini di bidang pekerjaan riwayatnya sangat panjang. Nah, pertama contohnya bukan contohnya ya, bekerja di PT Sinar Pure Foods International Bitung. Bagaimana bisa Encik cerita ini bekerja di bidang perikanan ya ini tuh? Iya. Saya mulai bekerja itu di saat masih kuliah. Ya, belum, masih semester 5. Masih semester 5 sudah bekerja. Ya, Sinar Pure Food itu adalah perusahaan manufacturing company. Itu perusahaannya di Kota Bitung. Di Kota Bitung. Iya. Dan memang mungkin berbeda dengan orang lain. Ketika melamar itu yang kita gunakan ijazah, ya. Ini Encik masih kuliah ya? Masih kuliah. Tentunya kan belum ada ijazah, yang ada cuma ada kartu hasil studi. Dan tentunya riwayat pekerjaannya belum ada. Belum ada. Jadi CV yang dimasukkan itu riwayat organisasi gereja, riwayat organisasi di kampus, seperti itu, dan tentu kartu hasil studi itu yang dimasukkan. Tapi mungkin karena melihat pelayanannya Ibu yang sungguh-sungguh, jadi iya. Bekerja di situ berapa lama Encik Novia waktu di perusahaan itu? Kalau di Sinar Pure Food hampir 6 tahun. Hampir 6 tahun ya. Iya. Itu masih dari kuliah kerja di situ ya? Iya. Iya, dari masih kuliah. Encik Novia juga ini bahkan pernah kerja di konsulat Filipina ya, Encik. Itu kalau bagaimana sampai bisa kerja lagi di bidang konsulat ini, Encik? Ya, di kantor diplomatik maksudnya ya. Oh, yang betul. Memang dalam riwayat pekerjaan saya itu lebih banyak bekerja dengan joint venture company, kemudian pernah dengan pemerintah Jepang, dan terakhir dengan pemerintah Filipina ya. Sebetulnya tipsnya sederhana saja ya. Ketika kita memulai satu pekerjaan, baik itu pelayanan di gereja maupun ketika kita menggeluti pekerjaan itu sendiri, tentu seperti yang saya sampaikan tadi, bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan ketulusan hati, dan tentunya dengan hasil yang terbaik. Nyandak setengah-setengah, Kang. Seperti itu. Totalitas. Dan untuk bekerja dengan orang asing itu biasanya mereka akan meminta rekomendasi atau reference dari dimana tempat kita bekerja sebelumnya. Ya, jadi ketika kita boleh membangun satu
etos kerja yang baik, ketika kita boleh selalu menjadi seorang yang reliable, yang dapat diandalkan dalam pekerjaan apapun juga, itu rasanya setiap perusahaan, setiap kantor, setiap institusi itu akan mencari yang seperti itu. Ya, kalau hal yang kita pelajari di sekolah itu semua orang bisa ya, tetapi banyak hal dalam pekerjaan, dalam hidup ini itu kita dapat dalam pengalaman ya, seperti pengalaman itu. yang panjang yang Pengalaman bisa yang panjang ya. Bahkan pernah juga kerja di JICA ya. Iya, itu Itu di bidang apa waktu itu? proyek bantuan pemerintah Jepang untuk Indonesia. Waktu itu saya sebagai sekretaris proyek di Mother and Child Handbook Project. Ya, untuk bantuan untuk dinas kesehatan, kanwil kesehatan pada waktu itu ya. Iya. Tribuners mungkin juga belum tahu juga kalau Encik Novia ini pernah juga kerja di bidang perhotelan ya, Encik. Itu bagaimana kalau ya itu, Encik? Oh, kalau itu boleh dikatakan saya dibajak ya, dicari. Memang dalam pengalaman kerja ini saya sepertinya tidak pernah mencari kerja, tapi kerja yang cari. Ya. Mungkin dari by recommendation, kalau orang-orang hebat seperti itu, dari ya, kemudian seperti itu. Baik di JICA juga seperti itu, dan di konsulat Filipina sama seperti itu. Oke. Ya. Encik, di sela-sela kegiatan Encik kan padat ini, baik di pelayanan gereja, pekerjaan juga. Bagaimana menyimbangkan itu dengan keluarga kalau bagi Encik Novia sendiri? Tentunya dalam pelayanan kita tentu harus memprioritaskan keluarga ya. Iya, betul. Jadi komunikasi dalam keluarga itu memang harus dibangun dengan baik ya. Saya menikah dan dikaruniai seorang anak, itu adalah berkat Tuhan bagi saya, yang saya dapat di usia yang sudah matang ya, sudah 35 tahun. Ketika saya memulaikan semua aktivitas itu, tentunya komunikasi dengan keluarga itu dibina sejak anak masih kecil. Ya, sejak anak masih kecil. Lagi Encik sekolah minggu juga ya, jadi ya, tahu treatment bagaimana mendidik anak yang baik ya, Encik ya. Ya, betul. Jadi anak itu dijadikan sahabat, dijadikan teman. Ya, jadi ketika berbuat salah itu kita memberi dia pengertian mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang tidak benar. Juga komunikasi dengan suami itu selalu dibina, dan itu hal yang paling simple, yang paling gampang kita lakukan, yaitu sebelum memulai hari itu kita mengajak keluarga untuk berdoa. Jadi menceritakan hari itu akan melakukan apa, dan kita berpegangan tangan sama-sama mendoakan seluruh aktivitas hari itu. Dengan agar demikian, diberkati ya aktivitas kita. Secara tidak langsung juga keluarga mengetahui apa yang akan dilakukan, dan bisa melewati hari baik dalam pelayanan, dalam pekerjaan itu dengan sangat mulus, dan semuanya merasa juga ketika kita mendapat support dari keluarga, kita juga bisa berkarya di luar rumah dengan nyaman dan tentunya dengan hasil yang terbaik. Ya. Encik Novia ini kan sejak muda sudah melayani di bidang keagamaan ya, bahkan hingga sampai saat ini. Apa Encik tidak merasa jenuh atau bosan, atau ada dari diri Encik sendiri bagaimana mengatasi hal itu semua? Misalkan apa yang bisa Encik lakukan agar tidak jenuh dan bosan dalam bidang pelayanan ini sih? Karena dari melayani sejak muda sampai sekarang masih guru sekolah minggu.
Ya, untuk mengatasi kejenuhan, rasanya untuk kata jenuh itu sepertinya tidak ada Tidak ya, ada ya, tidak betul ada. sekali. Seperti yang David katakan tadi ya, kita melayani seperti melayani untuk Tuhan. Iya. Dan ketika kita fokus kepada Tuhan, kita berbuat segala sesuatu seperti kita melakukannya untuk Tuhan, tentunya semua hal itu kita lakukan dengan senang hati, dengan gembira, dan segala hal yang dilewati itu adalah hal yang menyenangkan. Sekalipun kita sering melewati sukar sulit dalam pelayanan, pekerjaan, maupun hal yang lainnya. Tetapi juga ketika kita melakukan aktivitas, kita janganlah monoton hanya untuk satu komunitas A, ya seperti itu. Nah, mungkin David sudah tahu banyak dengan melihat CV saya. Selain sudah mulai dari pelayanan gereja, tapi juga aktif di Pramuka. Jadi saya sempat pernah menjadi bendahara Dewan Racana Pramuka Unsrat. Juga di Fakultas Sastra aktif di Mapala. Dan ketika bekerja juga saya aktif pada kelompok expatriate yang menggunakan weekend itu hari Sabtu dengan hiking, jogging di alam terbuka. Jadi itu mirip-mirip saja dengan kegiatan pramuka ya. Mungkin itu ketika kita berada pada beberapa komunitas yang berbeda dan aktif dalam setiap kegiatan itu, maka hidup akan lebih berwarna dan tentu kejenuhan itu mungkin akan hampir-hampir tidak ada ya, seperti itu. Encik Novia tadi aktif juga di Mapala, di organisasi lain seperti jogging begitu. Itu merupakan kiat juga Encik Novia menjaga kebugaran tubuh selama ini. Apalagi Encik Novia juga banyak sekali aktivitas ya, pelayanan, kerja. Bagaimana itu Encik? Memang ketika kita full dengan aktivitas baik dalam sejak mulai dari sekolah, kemudian pelayanan dan sambil juga bekerja, rasanya waktu luang itu hampir tidak ada ya. Jadi ketika seperti saya aktif di Manado House Harrier and Harriers itu memang aktivitasnya memang hanya jogging di alam terbuka, seperti lintas alam, itu sudah juga merupakan olahraga. Waktu kuliah Mapala itu sudah menjadi olahraga saya. Jadi ya seperti itu. Menjaga kebugaran tubuh ya, ternyata dari sejak muda memang sudah aktif juga di seperti tadi yang Encik Novia cerita, di Mapala, sering juga jogging. Jadi memang membagi waktu itu sudah biasa ya Encik ya. Jadi dan melakukan segala sesuatunya dengan gembira ya. Terus Encik kalau karena hati yang gembira adalah obat ya. Kalau anak dengan suami sekarang tidak protes banyaknya kesibukan begitu? Tidak, karena komunikasi itu selalu dijalin setiap hari. Jadi seperti saya katakan tadi, saya selalu memulai hari dengan berkomunikasi dengan suami, aktivitas apa yang akan dilakukan, kemudian kita doa bersama. Jadi orang yang akan keluar rumah pertama kali, dia yang akan mengajak yang lain. Jadi seperti saya, kalau saya duluan keluar rumah, saya akan sampaikan ke suami dan anak, oh ini semua pergi. Jadi mau pergi mana? Jadi gitu. diceritakan apa yang akan dilakukan dan menjot orang doa sama-sama untuk mendoakan kegiatan di sepanjang jadi hari. Komunikasi jadi tetap jalan memulai dan semua doa. Dengan doa Betul, bersama keluarga. Iya betul. Iya. Karena dan ini mungkin sedikit lucu didengar atau apa, tapi cobalah ya David, doa biasanya kita saling pegang tangan, kemudian kita doa. Encik dengan keluarga, Encik Novia dan keluarga dari itu. awal sampai sekarang begitu ya Encik ya. Seperti itu. Iya. Itu Tribuners. Ya, seperti itu. Jadi Encik Novia memberikan pandangan keluarganya, mungkin yang Tribuners
aktivitas padat sekali, tidak sempat-sempat diri, oh mau sampai kerja ini, coba sebelum memulai aktivitas itu berkomunikasi, berdoa, saling berpegangan tangan ya, Iya, tadi, Enci. seperti itu. Nah, Enci, Iya. boleh ini mungkin terakhir dari Enci, mungkin closing statement kepada Tribuners ya yang Iya. mendengar podcast hari ini, bagaimana Enci ini meski di aktivitas padat tapi tetap pelayanan di bidang Iya. keagamaan itu tidak pernah ditinggalkan ya, karena Iya. bekerja juga di pekerjaan swasta itu seperti melayani kepada Tuhan juga ya, Enci ya, Ya, dengan betul. sungguh-sungguh. Mungkin pada Tribuners bisa mendengar closing statement dari Enci Novia terkait bagaimana Enci Novia ini di bidang pelayanannya tetap fokus. Ya, baik Tribuners, saya Novia Lamei ingin mengajak kepada semua Tribuners untuk tetap terus semangat melayani dan kita bersemangat melayani dalam peran apapun yang kita miliki dan layanilah dengan totalitas dan pemberian diri yang penuh dan itu dimulai dari keluarga, jemaat dan masyarakat. Ya. 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 Demikian Tribuners bincang-bincang kita di siang hari ini bersama Enci Novia Helena Anice Lambai atau juga Enci Vivi tapi yang akrab sekarang dipanggil Enci Novia. Mungkin Tribuners di kesempatan berikut kita bisa mengundang lagi dengan Enci Novia atau narasumber berikutnya. Sampai jumpa, selamat siang dan terima kasih. Ya,